Istri Maharaja Rakai Pikatan Empu Manuku adalah Raja ke-6 Kerajaan Medang, periode Jawa Tengah, atau lazim disebut Kerajaan Mataram kuno, yang memerintah sekitar tahun 840 sampai 856. Rakai Pikatan terdapat dalam daftar para raja versi Prasasti Mantiasi. Nama aslinya menurut Prasasti Argapura adalah Empu Manuku. Pada Prasasti Munduan tahun 807, diketahui Empu Manuku menjabat sebagai Rakai Patapan. Kemudian pada Prasasti Kayuhungan tahun 824, jabatan Rakai Patapan dipegang oleh Empu Palar. Mungkin saat itu Empu Manuku sudah pindah jabatan menjadi Rakai Pikatan. Akan tapi, pada Prasasti Tulang Air tahun 850, Empu Manuku kembali bergelar Rakai Patapan. Sedangkan menurut Prasasti Gondosuli, Empu Palar telah meninggal sebelum tahun 832. Kiranya daerah Patapan kembali menjadi tanggung jawab Empu Manuku, meskipun saat itu ia sudah menjadi maharaja. Tradisi seperti ini memang berlaku dalam sejarah Kerajaan Medang, di mana seorang raja mencantumkan pula gelar lamanya sebagai kepala daerah. Misalnya, Maharaja Rakai Watukuradiah Balitung. Menurut Prasasti Wantil, Empu Manuku membangun ibu kota baru di desa Mamrati, sehingga ia pun dijuluki sebagai Rakai Mamrati. Istana baru itu bernama Mamratipura, sebagai pengganti ibu kota yang lama, yaitu Mataram. Prasasti Wantil juga menyebutkan bahwa Rakai Mamrati turun tahta dan menjadi Brahmana, bergelar Sang Jatiningrat pada tahun 856. Prasasti Wantil juga menyinggung perkawinan Sang Jatiningrat alias Rakai Pikatan Empu Manuku dengan seorang putri beragama lain. Para sejarawan sepakat bahwa putri itu ialah Pramodawardhani dari Wangsa Sailendra, yang beragama Buddha Mahayana, sementara Empu Manuku sendiri memeluk agama Hindu Siwa. Pramodawardhani adalah putri Samaratungga, yang namanya tercatat dalam Prasasti Kayuhungan tahun 824. Saat itu yang menjabat sebagai Rakai Patapan adalah Empu Palar, sedangkan nama Empu Manuku sama sekali tidak disebut. Mungkin saat itu Pramodawardhani belum menjadi istri Empu Manuku. Sejarawan De Kasparis menganggap Rakai Patapan Empu Palar sama dengan Maharaja Rakai Garung, dan merupakan ayah dari Empu Manuku. Keduanya merupakan anggota Wangsa Sanjaya, yang berhasil menjalin hubungan perkawinan dengan Wangsa Sailendra. Namun teori ini ditolak oleh Slamet Muljana, karena menurut Prasasti Gondosuli, Empu Palar merupakan pendatang dari Pulau Sumatera, dan semua anaknya perempuan. Lagi pula, Empu Manuku sudah lebih dulu menjabat sebagai Rakai Patapan sebelum Empu Palar. Kemungkinan bahwa Empu Manuku merupakan putra Empu Palar sangat kecil. Sementara itu, Empu Manuku sudah menjabat sebagai Rakai Patapan pada tahun 807. Sedangkan Pramodawardhani masih menjadi gadis pada tahun 824. Hal ini menunjukkan kalau perbedaan usia di antara keduanya cukup jauh. Mungkin, Rakai Pikatan Empu Manuku berusia sebaya dengan mertuanya, yaitu Samaratungga. Pramodawardhani bukanlah satu-satunya istri Rakai Pikatan. Berdasarkan Prasasti Telahap,
Diketahui istri Rakai Pikatan yang lain bernama Rakai Watan Empu Tamer. Kiranya saat itu gelar empu belum identik dengan kaum laki-laki. Selir bernama Rakai Watan Empu Tamer ini merupakan nenek dari istri Dyah Balitung, yaitu raja yang mengeluarkan prasasti Mantiasi. 907. Balaputra Dewa Putra Samaragrawira adalah raja kerajaan Sriwijaya. Teori populer yang dirintis oleh sejarawan Krom menyebutkan bahwa Samaragrawira identik dengan Samaratungga, sehingga secara otomatis Balaputra Dewa adalah saudara Pramodawardhani. Dalam prasasti Wantil disebutkan bahwa Sang Jatiningrat alias Rakai Pikatan berperang melawan musuh yang membangun pertahanan berupa timbunan batu di atas bukit. Musuh tersebut dikalahkan oleh Dyah Lokapala, yaitu putra Jatiningrat. Dalam prasasti itu terdapat istilah Walaputra, yang ditafsirkan sebagai Balaputra Dewa. Akibatnya, muncul teori bahwa telah terjadi perang saudara untuk memperebutkan tahta sepeninggal Samaratungga, yang berakhir dengan kekalahan Balaputra Dewa. Namun Slamet Muljana menolak anggapan bahwa Samaragrawira identik dengan Samaratungga, karena menurut prasasti Kayumhungan, Samaratungga hanya memiliki seorang anak bernama Pramodawardhani. Menurutnya, Samaragrawira lebih tepat disebut sebagai ayah dari Samaratungga. Dengan demikian, Balaputra Dewa merupakan paman dari Pramodawardhani. Teori populer menganggap bahwa Balaputra Dewa membangun benteng dari timbunan batu di atas Bukit Ratu Baka dalam perang melawan Rakai Pikatan dan Pramodawardhani. Namun, menurut sejarawan Bukhari, di Bukit Ratu Baka tidak dijumpai prasasti atas nama Balaputra Dewa, melainkan atas nama Rakai Walaing Empu Kumbayoni. Mungkin tokoh ini yang memberontak terhadap pemerintahan Rakai Pikatan, karena ia juga mengaku sebagai keturunan asli pendiri kerajaan, yaitu Sanjaya. Sementara itu, istilah Walaputra dalam prasasti Wantil bermakna putra bungsu. Jadi, istilah ini bukan nama lain dari Balaputra Dewa, melainkan julukan untuk Dyah Lokapala, yaitu pahlawan yang berhasil mengalahkan Rakai Walaing, musuh ayahnya. Dengan demikian, teori populer bahwa telah terjadi perang saudara antara Rakai Pikatan melawan iparnya, yaitu Balaputra Dewa mungkin keliru. Kiranya Balaputra Dewa meninggalkan Pulau Jawa bukan karena kalah perang, tapi karena sejak awal ia memang sudah tidak memiliki hak atas tahta kerajaan Medang, mengingat ia bukan putra Samaratungga melainkan adiknya. Wangsa Sailendra di bawah pimpinan Dharanindra berhasil menaklukkan kerajaan Sriwijaya, bahkan sampai Kamboja. Sepeninggal Dharanindra, kekuasaannya diwarisi oleh Samaragrawira. Mungkin ia tidak sekuat ayahnya, karena menurut prasasti Pongar, Kamboja berhasil merdeka dari penjajahan Jawa pada tahun 802. Atas dasar tersebut, sepeninggal Samaragrawira mungkin kekuasaan Wangsa Sailendra dibagi menjadi dua, dengan tujuan agar pengawasannya bisa lebih mudah. Kekuasaan atas Pulau Jawa diberikan kepada Samaratungga, sedangkan kekuasaan atas Pulau Sumatera diberikan kepada Balaputra Dewa. Prasasti Wantil disebut juga Prasasti Siwagra, yang dikeluarkan pada tanggal 12 November 856.
Prasasti ini selain menyebut pendirian Istana Mamratipura, juga menyebut tentang pendirian bangunan suci Siwagra, yang diterjemahkan sebagai Candi Siwa, berdasarkan ciri-ciri yang digambarkan dalam prasasti tersebut. Candi Siwa identik dengan salah satu candi utama pada komplek Candi Prambanan. Dengan demikian, bangunan utama pada komplek tersebut dibangun oleh Rakai Pikatan, sedangkan candi-candi kecil lainnya mungkin dibangun pada masa raja-raja selanjutnya. Prasasti Wantil juga menyebutkan bahwa Rakai Pikatan alias Rakai Mamrati turun tahta menjadi Brahmana, dan bergelar Sang Jatiningrat pada tahun 856. Tahta kerajaan Medang kemudian dipegang oleh putra bungsunya, yaitu Dyah Lokapala alias Rakai Kayuwangi. Penunjukan putra bungsu sebagai maharaja ini kiranya berdasarkan atas jasa mengalahkan Rakai Walaing Empu Kumbayoni sang pemberontak. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan, karena kelak muncul prasasti Munggu Antan atas nama Maharaja Rakai Gurunwangi. Nama ini tidak terdapat dalam daftar Raja Prasasti Mantiasi, sehingga dapat diperkirakan pada akhir pemerintahan Rakai Kayuwangi telah terjadi perpecahan kerajaan. Nama Rakai Gurunwangi Dyah Saladu dan Dyah Ranu ditemukan dalam prasasti Plaosan setelah Rakai Pikatan. Mungkin mereka adalah anak Rakai Pikatan, atau mungkin juga hubungan antara Dyah Ranu dan Dyah Saladu adalah suami istri. Pada tahun 807 Empu Manuku sudah menjadi pejabat, yaitu sebagai Rakai Patapan. Ia turun tahta menjadi Brahmana pada tahun 856. Mungkin saat itu usianya sudah di atas 70 tahun. Setelah meninggal dunia, Sang Jatiningrat dimakamkan atau didarmakan di desa Pastika.